tidak semua karyawan atau apa ya, kalau saya pergi ke mall itu kan saya pasti pertama kali yang saya hadapi kan kayak tukang parkir gitu-gitu. Tidak semua yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita gitu. Kayak di mall memang sudah ada parkir khusus untuk disabilitas. Tapi kadang-kadang dipakai oleh orang yang non disabilitas. Dan kalau saya tegur sapamnya nggak ngerti Bu, gitu. Jadi di atas, tingkat atas mungkin udah tahu ya mall itu menyiapkan sarana seperti itu. Tapi prakteknya untuk yang di bawah tuh belum benar-benar di awareness bahwa ini hanya khusus untuk yang berkebutuhan gitu. Jadi ya kurang itu. Jadi sebenarnya kebijakannya udah ada. Kebijakan udah ada. Sama lebih atas lagi undang-undang untuk penyandang disabilitas sudah ada. Tapi penerapan ke bawahnya yang amat sangat kurang. Karena Mbak Sofi dan suami Mas Danu juga. Ya, kami berdua pakai kursi roda. Mas Danu bisa menyetir mobil sendiri. Kalau saya cuma motor, saya Gojek motor. Kemudian kami berumah tangga tanpa ART ya, tanpa pembantu. Halo sahabat YPAC Jakarta, kembali lagi di Bincang Seru, channel edukasi seputar parenting dan juga isu disabilitas. Hari ini saya Putri kedatangan 2 orang tamu yang merupakan keluarga dari YPAC Jakarta. Nah, hari ini saya ditemani oleh Mbak Sofi yang merupakan alumni dari YPAC Jakarta dan juga Mbak Santi, yaitu keluarga dari alumni YPAC Jakarta yang bernama Mbak Yanti ya Mbak? Iya. Oke. Nah Mbak Sofi, Mbak Yanti, mungkin aku langsung. Mbak Santi, kakaknya Mbak Yanti. Dari ulang ya? Biarin aja. Oke. Nah, Mbak Sofi, Mbak Santi, aku mau ngobrol seputar YPAC Jakarta zaman agak nostalgia dikit ya, gitu. Mbak, kalau sekarang itu kan di YPAC rata-rata kebanyakan muridnya itu kondisinya cerebral palsy. Kalau dulu Mbak Sofi dan Mbak Santi itu kakaknya, itu kondisinya seperti apa sih sampai bersekolah di YPAC Jakarta? Silakan boleh Mbak Sofi dulu. Kalau zaman aku tuh kebanyakan polio. Dulu tuh belum ada mandra yang nyuntik yang soal polio ya gitu. Jadi kita kebanyakan polio waktu zaman tahun 70-an gitu. Aku sendiri polio dulu masih mampu pakai krek, tapi terus mungkin karena usia juga jadi sekarang aku pakai kursi roda. Oke. Kalau kakak saya itu kan cerebral palsy. Jadi waktu itu kelasnya tuh paling hanya 3-4 orang gitu ya cerebral palsy, tapi cerebral palsy-nya juga beragam. Nah kakak saya itu cerebral palsy-nya masih termasuk cerebral palsy yang middle ya, jadi masih bisa jalan gitu kan, terus gitu bisa mandiri, makan minum sendiri, bisa terus mandi sendiri. Tapi ada juga yang tidak bisa sama sekali begitu. Nah, tapi itu tetap mereka bisa sekolah gitu. Jadi di sekolah kan. Nah, di sekolah itu waktu itu zaman kakak saya lebih kepada untuk supaya sederhana aja, supaya bisa membaca dan menulis dan hitung-hitungan. Hitung-hitungan pun yang simple aja. Jadi supaya paling tidak mereka bisa, kalau ada koran gitu kan, dulu kan masih korannya, bisa baca, bisa menulis, terus bisa hitung-hitungan itu. Jadi waktu pelajarannya seperti itu, dan pelajarannya juga sama, karya juga ya, kayak nyulam dan ngerajut seperti itu. Kalau boleh tahu dulu kakak Mbak Santi, Mbak Yanti lulus YPAC tahun berapa? Dulu sekitar tahun 80 ya, 80-an lah. Saya juga nggak hafal tahunnya berapa, tapi tahun 80-an gitu. Oke, berarti setelah lulus itu kesibukannya apa Mbak? Nggak, setelah lulus itu kemudian kakak saya pernah juga di sekolah di PLK yang di Warung Buncit, saya lupa namanya apa. Tapi di situ kakak saya lebih dipercaya untuk sebagai istilahnya bantu-bantu guru di sana untuk anak-anak disabilitas yang umurnya lebih yang di bawah kakak saya gitu. Jadi karena kakak saya termasuk yang bisa mandiri, jadi membantu untuk ya paling tidak mengomong mereka supaya harus bagaimana di atas arahan guru ya, kakak saya bantu.
Ya, menjadi asisten guru ya Mbak? Iya, ya? asisten guru. Wah, Ya, gitu. berperan bagus banget. Nah, kalau Mbak Sofi sendiri setelah lulus dari YPAC tahun 76 ya Mbak ya? Iya, udah tua. Apa Mbak yang Aku Mbak masuk lakukan? SMP negeri, kemudian lanjut SMA negeri, dan aku sempat ambil D3 di Perbanas. Kemudian lanjut kerja, pernah kerja di optik. Saat ini aku aktif di kantor notaris. Oke, berkarir ya Mbak ya? Ya, harus. Keren banget. Mbak Sofi tadi disebutkan kalau Mbak Sofi setelah lulus dari YPAC itu sempat sekolah di sekolah negeri. Iya. Berarti sekolah reguler ya Mbak ya? Iya. Nah, itu kan berarti ada perbedaan kondisi lingkungan ya Mbak ya antara dari YPAC dengan sekolah reguler lainnya gitu. Itu apa aja sih perbedaan yang Mbak Sofi rasakan? Aku tuh nggak terlalu merasakan yang terlalu ini ya, karena SMP itu kebetulan SMP negeri itu di dekat rumah, jadi sudah lingkungan teman-teman kecilku. Jadi penerimaan ya biasalah, karena mereka sudah terbiasa ngelihat aku. Kemudian aku masuk SMA Negeri 70 Bulungan, itu juga karena sudah terbiasa dengan di SMP negeri ya, jadi nggak terlalu inilah, nggak terlalu ada kesenjangan banget. Teman-teman biasalah nerima saya. Nah, gimana cara Mbak Sofi beradaptasi di masa-masa transisi dari setelah lulus dari YPAC lalu masuk ke sekolah reguler? Sempat ada kekhawatiran atau apa gitu nggak Mbak? Enggak, malahan cuman ya kalau olahraga aku pastinya nggak ikut kan, cuma bisa teori ya gitu. Tapi aku tuh orangnya nggak bisa diem, dalam artian kalau teman-teman olahraga ya aku duduk di pinggiran aja pada ngeliatin volley atau apa. Kena bola sih palingan. Karena kan mereka main pastinya. Iya. Tapi itu justru bikin jadi akrab ya sama teman-teman. Oke, yang memotivasi Mbak Sofi sampai punya pendidikan yang tinggi ya Mbak ya, sampai berkuliah juga, itu apa sih Mbak? Kebetulan karena mungkin saya anak bungsu ya, jadi saya ngelihat kakak saya tuh sekolah, kuliah, kerja, menikah. Itu yang jadi motivasi saya kayak harus jalanin deh tuh semua itu seperti kakak-kakak saya. Jadi saya benar-benar setelah lulus SMA saya juga bilang saya mau kuliah. Saya kuliah, kebetulan hanya ambil D3. Kemudian saya coba melamar pekerjaan dan saya diterima kerja. Jadi dan saya minta menikah juga. Jadi itu memang saya taunya pola hidup seseorang tuh ya seperti itu. Sekolah, kuliah, kerja, menikah. Ya, berarti ada tidak mau diperbedakan. Karena ada role modelnya keluarga Mbak iya. Sofi ya, gitu. Nah, kembali ke Mbak Santi. Ini Mbak Santi sebagai keluarga, sebagai adik ini kan selalu mendukung Mbak Yanti ya Mbak ya dalam hal pendidikan. Dulu juga cerita katanya sering nganterin ke YPAC juga ya Mbak ya. Nah, itu selain hal-hal tersebut, bentuk dukungan apa lagi sih yang biasanya Mbak Santi berikan kepada Mbak Yanti gitu? Itu sebenarnya adalah arahan dari orang tua dulu ya gitu, karena kan kami kan cuma hanya berdua. Jadi kakak saya yang nomor 1, terus saya yang nomor 2. Jadi walaupun saya nomor 2, tapi fungsi saya juga jadi nomor 1 karena kan harus menginginkan kakak saya begitu. Nah, yang didikan orang tua saya adalah bahwa ini ada kakak yang memang lain dari yang lain begitu maksudnya. Jadi pendidikannya dari didikannya seperti itu dan harus terima dengan apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan kakak saya. Terus kemudian juga kalau misalnya bersosialisasi dengan teman-teman gitu, perkenalkan ini ada kakak seperti ini supaya teman-teman saya juga tahu bahwa saya punya kakak seperti kakak saya ini gitu. Terus kemudian kalau kita pergi ke restoran, pergi ke apa itu tetap aja sama gitu. Jadi kita perlihatkan juga. Terus terang sih zaman saya dulu kayaknya tuh orang-orang yang dulu nih ya, sekarang sudah jauh ini mereka masih lebih heran gitu loh. Ini ada kakak saya seperti ini, jadi masih banyak yang suka ngeliatin gitu kan. Nah, tapi kami sih keluarga memperlihatkan bahwa ini nggak apa-apa kakak saya di sini makan sama-sama, kemudian kemana kita jalan-jalan misalnya ke pasar, apa. Jadi dan itu pun mendidik kakak saya untuk supaya tidak merasa lain dari yang lain. Gitu. Jadi itu didikan orang tua saya, dan orang tua saya juga mendidik saya juga bahwa ini nanti kalau kami tidak ada, kakak saya itu akan tetap dengan saya, karena kan pasti akan tergantung dengan saya gitu. Jadi
karena dididikan dari itu, jadi dari sejak kecil gitu, jadi ya udah sudah terbiasa saya dengan kakak saya seperti itu. Oke. Berarti ya hidup berdampingan aja seperti Iya, biasa gitu ya Mbak ya? Seperti biasa gitu. Jadi saya menganggap kakak saya ya biasa aja begitu. Jadi karena ada orang tua saya juga mengatakan bahwa kakak saya walaupun misalnya memang berbeda, tapi anggap juga sama dengan saya seperti itu. Nah, Mbak Santi, itu kan kalau misalnya kita sebagai pendamping, sedangkan kita kan punya kehidupan pribadi biasanya ya Mbak ya. Itu gimana sih cara Mbak Santi mengatur waktu, mengatur mungkin mood juga gitu ketika kita sedang tidak mood untuk mendampingi tapi kita harus mendampingi itu gimana sih Mbak cara mengatur kondisi Karena itu saya gitu? itu mandiri ya, jadi tidak perlu 24 hours saya harus dampingin dia dan waktu itu kan masih ada orang tua saya dan begitu orang tua saya meninggal, saya didik kakak saya untuk ya udah kan bisa melakukan semuanya sendiri begitu kan. Jadi selama bisa melakukan sendiri ya silahkan. Jadi saya tidak membatasi, tapi saya hanya monitor saja. Dan kakak saya itu kan sering jalan-jalan keluar rumah, bisa berapa kali tuh keluar rumah pulang pergi. Tapi di lingkungan rumah saya itu sudah pada tahu semua tentang kakak saya. Jadi mereka sudah maklum. Jadi saya juga nggak khawatir gitu kalau dia pergi kemana gitu kan. Terus kalau misalnya agak lama juga saya bisa tahu siapa yang saya hubungi gitu, melihat kakak saya atau tidak gitu, seperti itulah gitu. Jadi saya tidak merasa harus terus mendampingi begitu, karena kakak saya termasuk yang mandiri soalnya seperti itu. Kecuali kalau dia lagi sakit baru saya fokus ke kakak saya. Kalau enggak sih seperti normal aja gitu, saya biarkan aja tapi tetap saya monitor. Ya. Kalau aku dengar cerita dari Mbak Santi, Mbak Sofi, ini peran lingkungan kayak tetangga, terus kenalan teman-teman di sekitar rumah itu ternyata berperan besar dalam membantu beraktivitas sehari-hari ya. Sebenarnya pertama dari kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita memperlihatkan ini saya seperti kakak saya, ini loh kakak saya seperti ini, dan kita memperlakukan kakak saya biasa aja. Jadi lingkungan juga melihat gitu, oh adiknya juga memperlakukan kakaknya seperti yang normal, jadi mereka juga akhirnya oke juga sih gitu. Terus tadi ada yang sempat menarik juga disebutkan kalau penerimaan dari lingkungan atau masyarakat zaman dahulu tuh belum seterbuka sekarang ya. Betul. Tapi sekarang sudah jauh berubah sekarang. Gitu. Kalau dulu ya memang. Gitu. Kalau dari sekarang sendiri Mbak, ada nggak sih hal-hal yang masih dirasakan kurang nyaman ketika beraktivitas di masyarakat? Entah mungkin sarananya, entah mungkin awareness atau kesadaran dari lingkungan masyarakatnya gitu. Pernah nggak Mbak Sofi atau Mbak Santi ketika bersama Mbak Yanti mengalami itu? Kalau saya lihat sih awareness sekarang udah jauh lebih baik ya. Tapi mungkin kalau Mbak Sofi kan pakai kursi roda ya, saya pikir masih dalam sarana yang masih belum optimal yang ada di lingkungan gitu ya, seperti di mall-mall atau di mana. Memang sudah ada, tapi belum optimal ya Mbak Sofi. Dan gitu. tidak semua karyawan atau kalau saya pergi ke mall itu kan saya pasti pertama kali yang saya hadapi kan kayak tukang parkir gitu-gitu. Tidak semua yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita gitu. Kayak di mall memang sudah ada parkir khusus untuk disabilitas. Tapi kadang-kadang dipakai oleh orang yang non disabilitas. Dan kalau saya tegur sapamnya nggak ngerti Bu, gitu. Jadi di tingkat atas mungkin udah tahu ya mall itu menyiapkan sarana seperti itu. Tapi prakteknya untuk yang di bawah tuh belum benar-benar di awareness bahwa ini hanya khusus untuk yang berkebutuhan gitu. Jadi kurang itu. Jadi sebenarnya kebijakannya udah ada. Kebijakan udah ada. Sama lebih atas lagi undang-undang untuk penyandang disabilitas sudah ada. Tapi penerapan ke bawahnya yang amat sangat kurang. Karena Mbak Sofi dan suami Mas Danu juga. Ya, kami berdua pakai kursi roda. Mas Danu bisa menyetir mobil sendiri. Kalau saya cuma motor, saya Gojek motor. Kemudian kami berumah tangga tanpa ART ya, tanpa pembantu. Karena pikir yang enaknya aja, kita subuh udah berangkat kerja, malam setelah maghrib baru nyampe rumah, buat apa ada orang. Jadi semua kita kerjakan sendiri. Tapi ya itu tadi, lingkungan bener-bener membantu. Tetangga tuh bener-bener yang kasarannya nih kalau saya perlu apa-apa cuma teriak tolong, udah pasti siap. Itu yang membuat mereka tuh juga gini loh. Mereka suami istri memang berkebutuhan, berkursi roda.
tapi nggak ngerepotin kita kok gitu loh. Tapi mereka tahu bahwa kami ini ada hal-hal yang kami nggak bisa, itu aja. Jadi jangan ada rasa minder, ya bener-bener tunjukin bahwa kita tuh hidup nggak mau ngerepotin orang, kita mau mandiri asal disiapkan semua sarananya. Jadi rumah saya itu dari buka gerbang, turun semua saya sendiri, gitu. Emang kita udah pikirin, jadi kalau parkir mobil itu di luar mobil sudah ada kursi roda. Di dalam kursi roda yang di dalam itu kita nggak turunin, karena kan kita nggak punya tenaga juga buat nurunin. Jadi kita udah siapin. Terus masuk semua sudah akses. Jadi itu yang harus kita pikirin supaya kita nggak ngerepotin orang. Prinsip hidup harus mandiri. Hebat lah pokoknya. Ya, saya kagum banget. Mbak Santi udah ke rumahnya, jadi Mbak Santi udah nyorot lihat-lihat. Oke. Nah Mbak, itu kan kehebatan dari Mbak Sofi, Mbak Santi, dan keluarga Mbak Sofi juga ya yang udah Ya, mendidik dukungan Mbak Sofi keluarga. dari kecil ya Mbak ya. Gimana kalau misalnya di luar sana masih ada orang tua yang baru memiliki anak berkebutuhan khusus? Pasti kan tidak bisa langsung ke penerimaan, pasti ada fase-fase lain yang harus dihadapi ya, entah denial, entah anger dulu sebelum sampai emang acceptance gitu. Gimana sih Mbak cara mereka untuk mempermudah mereka untuk menerima dan mengajak anak ini untuk mengenal lingkungan, karena tetangga itu sangat membantu ternyata gitu kan. Ada tips nggak Mbak? Saya dulu ya. Boleh, silakan. Jadi kalau saya sih orang tua saya berperan penting sekali ya. Jadi orang tua saya itu selalu kan begitu kakak saya lahir seperti itu kan, dan waktu begitu lahir terus kemudian berapa bulan kakak saya itu kan sampai 2 tahun belum tidak bisa jalan, kemudian akhirnya dibawa ke Bandung. Jadi kakak saya itu sempat tinggal di Bandung di nenek saya begitu untuk seperti zaman dulu kan diurut gitu ya, diurut ya. Jadi sempat tinggal berjauhan tuh kakak saya dengan saya dan dengan orang tua saya. Nah, tapi keluarga saya itu yang ditinggali oleh kakak saya support sekali gitu ya, sampai akhirnya kakak saya bisa jalan, kemudian kembali lagi ke Jakarta. Nah, pada waktu kembali ke Jakarta itu orang tua saya sudah langsung memberikan saya tuh udah arahan. Karena kan selama berapa tahun kan saya tidak tinggal dengan kakak saya. Jadi kan saya tidak tahu 24 hours tentang kakak saya seperti apa. Jadi dari awal, dari ini sebelum kakak saya datang tuh udah langsung saya tuh dikasih arahan kepada saya dari orang tua saya bahwa kakak saya seperti ini. Siapkan, jadi disiapkan dulu nih mental saya. Karena walaupun saya nomor 2, saya harus posisinya sebagai yang nomor 1 kan. Jadi harus mengerti, istilahnya jadi mengalah segala-segalanya begitu. Jadi benar-benar saya disiapkan. Itu pun juga disiapkan orang tua saya ke tetangga-tetangga. Jadi begitu kakak saya datang, begitu kan, ya sempet sih ada tetangga-tetangga yang melihat kakak saya tuh awal-awalnya seperti apa. Tapi karena orang tua saya juga memperlihatkan bahwa ini kakak saya tidak apa-apa, begitu kan, walaupun seperti ini, tapi kan dia normal juga, bersosialisasi juga bisa. Kemudian saya juga ke teman-teman saya juga saya perlihatkan ini dengan kakak saya. Jadi ya berjalan seperti biasa sih. Jadi sebenarnya yang utama adalah dari keluarga dulu nih, yang support dulu begitu, dan jangan malu punya keluarga yang disabilitas. Kalau keluarga aja sendiri tidak malu dan kemudian positif dan mendukung gitu, nah itu yang lain-lainnya juga istilahnya itu kayak menular gitu ya ke teman-teman lain, akan mengikuti gitu ya. Saya juga positif juga seperti itu aja. Silakan. Ya sama kayak Mbak Santi bilang, support keluarga yang paling sangat dibutuhkan ya. Jadi balik ke kecil, kita ini kan semua titipan Allah ya. Betul. Untuk orang tua kita ini kita titipan, dititipin barang kan harus benar-benar dijaga. Keluarga saya, ibu saya menerapkan saya harus bisa mandiri, dalam artian mengurus diri sendiri saya harus bisa. Dan itulah sampai sekarang kami berumah tangga juga nggak perlu ART karena kami sama-sama saling sudah bisa mengurus diri sendiri, itu aja. Dengan begitu menunjukkan ke lingkungan bahwa kami ini ada, kami ini bisa gitu loh. Jadi benar-benar lingkungan dari kecil tuh lingkungan keluarga yang benar-benar mensupport semuanya. Mensupport sampai menyekolahkan. Iya. Mbak, aku mau keluar sedikit. Bicara soal pendidikan di Indonesia, pendidikan luar biasa khususnya dari Mbak Sofi dan Mbak Santi, itu
ada nggak sih perbedaan-perbedaan yang dirasakan zaman sekolah zaman dulu sampai pendidikan luar biasa di zaman sekarang tuh, apa aja sih hal-hal baru yang dulu mungkin ada sekarang dulu nggak ada sekarang ada, atau bahkan sebaliknya gitu? Sistem pendidikan untuk saat ini sih kalau menurut saya sudah jauh lebih bagus ya. Banyak sekolah inklusi di sini ya. Dan hanya sarananya dalam artian kalau kami pakai wheelchair ini untuk menuju ke sekolah itu kadang-kadang kan ada yang bertangga atau kelasnya adanya di lantai 2 atau 3 sementara tidak ada lift gitu. Itu yang agak sulit ya kan. Kalau untuk di YPAC ini udah jauh lebih bagus karena nggak cuma memikirkan hanya anak untuk lulus SD, tapi saya lihat juga ada unit karya. Jadi itu benar-benar mbak-mbak, mas-masnya yang sudah berusia, tapi mereka masih bisa untuk berkarya, menghasilkan, dan itu bisa ada daya jualnya juga loh saya lihat. Jadi benar-benar mikirin gimana si disabilitas ini benar-benar bisa maju, ya kan, bisa mandiri, dan kalau malah bisa menghasilkan uang juga. Jadi nggak terlalu merepotkan keluarga, ya nggak jadi beban lah, gitu. Ya, waktu saya datang ke sini juga udah luar biasa nih, jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi kemajuannya sangat pesat sekali. Ya itu tadi yang Mbak Sofi bilang, ada khusus unit karya kan, dan lukisan-lukisannya itu luar biasa. Saya tuh nggak nyangka bahwa aduh ini yang buat yang bikin siapa? Luar biasa, lukisannya bagus begitu. Dan kemudian juga kalian bikin pasmina dengan warna-warna yang colorful gitu kan, aduh, dan handicraft lainnya yang kayak tas kayak gitu, luar biasa. Ya, sekarang juga lukisannya kita ada yang di print di tas, di sarung bantal. Iya, saya lihat gitu. Jadi ada buat daya jualnya juga ada. Daya jualnya cukup tinggi kalau saya lihat sih, bagus karena hasilnya bagus. Iya. Berarti kok dulu belum ada ya Mbak ya? Belum ada. Mbak Sofi, Mbak. Belum. Paling dulu kakak saya hanya ngerajut aja. Dan itu paling buat sendiri ya. Iya, buat sendiri. Tapi Mbak, ini kan Mbak Santi dan Mbak Sofi ini udah menjadi keluarga YPAC Jakarta puluhan tahun ya Mbak ya. Apa sih Mbak yang membuat Mbak Santi dan Mbak Sofi itu tetap sayang sama YPAC gitu? Mungkin apa dulu, ada kesan-kesan apa gitu pas bersekolah di sini? Gitu? Kalau saya pribadi, ini benar-benar basic saya ya. Di sini saya diajarkan gimana untuk mandiri, gimana untuk percaya diri, gitu kan. Jadi makanya pada waktu sudah lulus SD di sini saya harus ke SMP, ke SMA, saya sudah punya basic kepercayaan diri itu bahwa saya tuh juga bisa gitu loh. Kalau saya tuh karena kan saya dulu sering mengantar kakak saya kan sekolah, dan banyak kejadian-kejadian tuh yang merupakan kenangan sekali ya buat saya. Dan di waktu dulu tuh memang, dan sampai sekarang guru-gurunya tuh sangat-sangat ini benar, maksudnya perhatian sekali. Dan hubungannya dekat gitu, dan kakak saya tuh dulu tuh yang guru-guru yang beberapa guru yang dihafal sama kakak saya. Dan juga ada kenangan-kenangan yang kadang-kadang lucu gitu ya menurut saya gitu kan. Ada juga, ini cerita nih ya. Boleh Mbak diceritain ya. Jadi waktu itu ada, siapa tuh saya dulu nama gurunya siapa yang sudah meninggal namanya? Pak Deden. Pak Deden mengajarkan kan, mengajarkan ini untuk bacaan kan. Ini ibu apa gitu kan, saya ini ibu, ini bapak, terus kemudian diikutin kan sama kakak saya, terus ada yang lain. Ini yang dibilangnya ibu, ini bapak, ini ibu. Jadi kebalik-balik kan. Tapi gurunya langsung pada dia bilang, ada yang namanya udah meninggal sih ya, itu namanya Akun ya dulu ya. Bukan aku, ada Akun. Oh Akun, oh ya, Mbak Akun. Aduh Akun, ya jangan dibolak-balik begitu dong. Ternyata nggak membaca tapi menghafal ya Mbak ya. Menghafal. Itu jadi saya lihat begini tuh, jadi ada juga yang cerita-cerita lucu gitu, tapi itu membuat saya berkesan ya. Dan hubungannya dengan guru itu sangat dekat, makanya saya sangat ini sekali dengan YPAC karena keterikatannya kakak saya juga. Terus kemudian setelah berapa lama kita juga berhubungan kembali ya. Terus kita kan ada juga namanya arisan alumni YPAC. Oh masih ada arisannya? Ya biar ada kumpul-kumpul dikit lah. Jadi saya mewakili kakak saya ikut arisan. Jadi itu yang terus membuat kita jadi terikat terus ya dengan YPAC. Kuat ya Mbak ya, hubungannya erat ya. Kalau saya sampai bilang this is my second home. Benar-benar tempat yang enak lah.
Oke, aku dengar mau ada reuni. Iya, Benar ya, Mbak? iya. Boleh di-share mungkin? Gara-gara ngomong di arisan itu. Oh, itu awal. Kita ngomong-ngomong terus yuk kita bikin yuk gitu. Dan insya Allah terlaksana segera ya, Iya, Mbak, ya? tanggal 28 September. Hari Sabtu. Oke, nanti mungkin boleh disampaikan Mbak, kalau mau bergabung di reuni alumni ini gimana caranya gitu? Silakan. Mungkin Mbak Sofi. Ya, ke yang merasa alumni YPAC Jakarta silahkan daftar ya. Nanti akan ada linknya. Jadi tanggal 28 September hari Sabtu jam 9 pagi kita mulai kumpul-kumpul dari pagi ya Di gedung YPAC. di gedung YPAC supaya bisa bernostalgia Iya, sekalian. iya, iya. Wah, senang ya. Nanti linknya akan disertakan di bawah gitu. Jadi nanti tinggal pendaftaran aja ya, Iya, Pak ya. daftar di link tersebut. Wah, Silakan semoga datang karena ini kan kita sudah lama tidak ada reuni kan, jadi ini kesempatan yang benar-benar menurut saya sangat berharga untuk dihadiri. Ya, bertepatan dengan ulang tahun YPAC juga kan yang Iya. ke-70. Berarti kita udah 70 tahun ini. ya YPAC insya Allah berulang tahun Iya. tahun ini yang ke-70. Iya. Salah satu rangkaiannya nanti ada. Iya, rangkaian acaranya ada reuni. Iya. Oke, Mbak, ini terima kasih banyak. Kita udah ngobrol panjang dari masa lalu ke masa depan, masa lalu, masa depan gitu ya. Masa ini dong ya, bukan masa depan ya. Aku izin untuk pertanyaan terakhir Mbak, untuk Mbak Sofi dan Mbak Santi. Bisa disampaikan pesan untuk adik-adik yang saat ini sedang menjalani sekolah di sekolah luar biasa, maupun orang tua yang lagi mendampingi anaknya bersekolah di sekolah luar biasa. Apa kiranya pesan dari Mbak Sofi dan Mbak Santi yang bisa memotivasi mereka agar nantinya kelak bisa semandiri dan sesukses kayak Mbak Sofi dan Mbak Yanti juga gitu. Sebenarnya sih pertama adalah orang tua dulu. Jadi orang tua itu harus percaya yang tadi Mbak Sofi bilang bahwa anak itu titipan Tuhan. Dan bagaimanapun kondisinya itu adalah titipan Tuhan, dan pasti yang dititipkan adalah kepercayaan Tuhan yang mempercayakan bahwa ini orang tua pasti sanggup untuk mendidik anak ini menjadi paling tidak lah, kalau misalnya ini dia disabilitas, anak ini bisa mandiri begitu. Terus kemudian untuk anak juga yang masih sekolah nih di YPAC tetap semangat begitu ya. Bagaimanapun juga kita harus bisa punya rasa harga diri, kita harus percaya diri juga, dan kita juga harus mandiri. Yang paling tidak mandiri adalah untuk mandiri diri sendiri dulu gitu, dan kita punya semangat bahwa hidup itu terus berjalan begitu, dan kita tidak tahu di masa depannya seperti apa, tapi kalau kita punya positif, pikiran yang positif, kita punya semangat, kita punya percaya diri dan semangat, insya Allah akan semuanya dilancarkan, dimudahkan Allah seperti itu. Dan orang tua juga kalau misalnya memang bisa mendidik anak seoptimal mungkin, insya Allah juga akan ada reward dari Allah kepada orang tua. Pasti ya Mbak ya. Ya. Oke, makasih Mbak Santi. Kalau dari Mbak Sofi mungkin? Ya, kalau saya paling cuma untuk bilang semangat. Karena kita semua sudah dilindungi undang-undang, pemerintah juga sudah kasarannya sudah peduli dengan kita, sarana semua sudah disiapkan, tinggal gimana kita menjalankannya aja supaya bisa mandiri, bisa cari uang sendiri, ya kan? Jadi tidak terlalu merepotkan lingkungan. Oke, Mbak Sofi, Mbak Santi, terima kasih banyak Mbak Putri. untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Ya. Sekian untuk podcast hari ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalau ada video terbaru, sahabat YPAC Jakarta bisa langsung nonton. Sekian untuk hari ini, selamat pagi. Haji.